Jadi hari ini kita mau berangkat ke Masjid Jami Al Makmur Cikini untuk UAS matkul Pakalan Islam SKI. Sekarang sudah di Masjid Cikini. Kita baru selesai sholat. Sekarang kita mau ketemu sama bapak yang ngurus di sini gitu. Bapak DKM. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune. Dadah. Jadi teman-teman, masjid ini merupakan masjid bersejarah dan merupakan cagar budaya yang wajib dilindungi. Nah, masjid ini berdiri pada tahun 1890 yang didirikan oleh maestro pelukis Indonesia, yaitu Raden Saleh Syarif Bustaman. Teman-teman, masjid ini bernama Masjid Jami Al Makmur yang berada di Cikini. Nah, masjid ini sudah ratusan tahun dari masa Hindia Belanda hingga kini dan merupakan masjid yang sangat bersejarah dan cagar budaya yang memang wajib dilindungi. Nah, terus juga masjid ini didirikan oleh Raden Saleh Syarif Bustaman pada tahun 1890 yang merupakan maestro pelukis Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang saya, ini bangunan tempat sholatnya ya teman-teman. Ini bangunan tempat sholatnya. Masjid ini juga ada dua lantai. Lantai pertama, kemudian ada lantai yang kedua. Ini biasa digunakan oleh para wanita ketika sholat tarawih. Tempat beliau mengimami sholat. Begitu. Nah, bangunan ini tadinya itu merupakan bangunan sederhana di kediaman Raden Saleh, yang mana ketika Raden Saleh itu sudah wafat, sudah meninggal, itu bangunan ini berpindah-pindah karena beliau itu mempunyai tanah yang cukup luas, yaitu dari tanah Cikini hingga Tugutani Menteng. Baik teman-teman, jadi Masjid Cikini ini awalnya dulu hanya berbahan sederhana, yaitu seperti anyaman bambu dan rotan, yang mana dulu jika berpindah-pindah itu sering digotong oleh masyarakat untuk pemindahan tempat. Dan setelah meninggalnya Raden Saleh, Masjid Cikini ini banyak berpindah kepemilikan. Yang pertama itu dibeli oleh Said Abdulatin Alatas, yang kemudian selanjutnya dijual lagi oleh kolonial Belanda atau Yayasan Koningen Emma Stikenhuis. Jadi sepeninggalnya Raden Saleh, masjid ini jatuh ke tangan kolonial Belanda, yang mana saat itu kolonial Belanda berencana ingin menghancurkan masjid ini dan mengubahnya menjadi sebuah rumah sakit
dan menjadi tempat misionaris. Jadi yang mana ketika Belanda berencana mengubah bangunan ini dan menjadikan tempat misionaris, terjadi perlawanan oleh masyarakat setempat. Bahkan beberapa tokoh-tokoh pejuang nasional ikut andil dalam perjuangan atau perlawanan dalam menolak kebijakan Belanda ini menjadikan Masjid Sikin ini sebagai tempat misionaris atau penyebaran agama Kristen di Jakarta. Jadi pada tahun 1930 masyarakat sekitar berinisiatif untuk merenovasi secara permanen bangunan dari Masjid Jami Al-Makmur ini, yang mana mereka iuran bersama-sama untuk memperbaiki bangunan ini, yang mana sebelumnya itu terbuat dari gedek dan bambu, yang mana kemudian di tahun 1932 masjid ini diresmikan oleh Kiai Haji Agus Salim. Akan tetapi setelah itu terjadi kembali sengketa sesaat setelah Indonesia merdeka, yaitu saat Kementerian Agraria Republik Indonesia menerbitkan SK hak milik rumah sakit atas nama Dewan Gereja Indonesia. Ya. Peristiwa tersebut memaksa berbagai pihak termasuk pemerintah DKI Jakarta dan pembangun masjid untuk berusaha. Hingga akhirnya proses sengketa lahan tersebut terselesaikan pada tahun 1991. Lahan masjid dikembalikan kepada pemilik semula, yakni Yayasan Masjid Al-Makmur. Masjid ini memiliki sekitar 7 pintu utama dan 10 jendela yang bermaterial jati asli. Dibangun hanya dengan 2 lantai. Lantai pertama dan kedua sama-sama difungsikan sebagai tempat ibadah sholat yang menampung hingga 700 jemaah. Ya, dan sejarah Masjid Jami Al-Makmur yang sangat panjang itu, bangunan tersebut telah diresmikan sebagai cagar budaya oleh Gubernur DKI Jakarta dengan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1990. Hingga sekarang tidak ada yang berubah dari bangunan masjid ini. Samping itu, terus menjalankan aktivitas keagamaan, Yayasan Masjid Al-Makmur selaku pengelola juga mendirikan sekolah dan madrasah. Tahun 1930 Pengurus Masjid Jami Al-Makmur. Peristiwa tersebut memaksa berbagai pihak termasuk pemerintah daerah DKI Jakarta, Sinanda